wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Lanjut kita bahas kisah orang-orang yang bertobat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hamba-hambaku yang melampaui batas, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dalam hadis kisahnya, adapun kisahnya diriwayatkan oleh Buraidah. Ini panjang kisahnya. Dari Ma'is bin Malik al-Islami. Ma'is bin Malik ini mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah menzalimi diriku sendiri karena aku telah berzina. Aku ingin agar Anda berkenan membersihkan diriku. Katanya Ma'is. Ma'is ini berzina lalu menghadap Rasulullah SAW untuk minta disucikan, yaitu dengan dihukum syar'i. Namun Nabi menolak pengakuannya. Hari berikutnya ia datang lagi dan berkata, ya Rasulullah, sungguh aku telah berzina, katanya Ma'is. Nabi pun menolak untuk yang kedua kalinya. Lalu Nabi mengirim utusan untuk menemui kaumnya dengan mengatakan, apakah kalian tahu telah terjadi sesuatu pada akalnya Ma'is? Atau ada sesuatu yang kalian ingkari darinya? Nabi ini ingin menolak pengakuan Ma'is yang mengakui dosanya. Nabi tidak menginginkan pengakuan itu agar supaya apa? Mending taubat aja, itu intinya. Para sahabat bertanya, yang kami tahu Ma'is akalnya sehat dan setahu kami juga ia orang yang baik, katanya para sahabat. Lalu Ma'is datang untuk yang ketiga kalinya, maka Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menemui kaumnya dan menanyakan tentang Ma'is. Mereka kembali memberitahukan bahwa Ma'is baik-baik saja dan akalnya sehat. Ketika Ma'is bin Malik datang untuk yang keempat kalinya, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk merajamnya. Nah ini loh, Nabi ini gak mau langsung menghukum sahabatnya yang melakukan maksiat. Hikmah di sini ini agar sahabat itu taubat dulu. Tapi si Ma'is ini ngotot, dia ngotot sampai 4 kali loh. Kisahnya berlanjut. Lalu seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah diriku. Nah ini beda orang ini. Namun Rasulullah SAW menolak pengakuannya. Keesokan harinya wanita itu berkata lagi, ya Rasulullah, saya sungguh berzina. Mengapa Anda menolak pengakuanku? Sepertinya Anda menolak pengakuanku sebagaimana pengakuan Ma'is. Sungguh demi Allah, aku sedang mengandung. Rasulullah bersabda, kemungkinan tidak. Pulanglah sampai kamu benar-benar melahirkan. Ternyata benar-benar hamil hingga melahirkan. Sesudah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain. Ia berkata, inilah bayi yang telah aku lahirkan ya Rasulullah. Nabi bersabda, pulanglah lagi dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya. Jadi 2 tahun lamanya. Sesudah disapih, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya. Sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, bayi ini telah aku sapih dan ia sudah bisa memakan makanan. Apa katanya Nabi?
Kemudian Nabi memberikan bayi itu kepada salah seorang dari kaum muslimin, lalu memerintahkan untuk merajam wanita itu. Maka Khalid bin Walid mulai melempari kepala wanita tersebut dengan batu, dan tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid. Khalid pun mencaci maki wanita tersebut. Ketika Nabi mendengar Khalid mencaci maki wanita itu, maka Nabi bersabda, "Tenangkanlah dirimu, wahai Khalid. Sebab demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wanita itu telah benar-benar bertobat. Sekiranya tobatnya itu dilakukan oleh seorang pelaku pungutan liar, niscaya dosanya akan diampuni." Kemudian Nabi memerintahkan agar mensolati jenazahnya dan menguburkannya. Pungutan liar. Sekiranya tobatnya itu dilakukan oleh seorang pelaku pungutan liar, niscaya dosanya akan diampuni. Saya kurang paham ini maksudnya apa. Pelajaran dari kisah di atas adalah, meskipun para sahabat ini hidup bersama dengan Nabi, tidak mungkin selamat dari maksiat ya. Ini ada yang berzina, ada yang mencuri dan segala macamnya. Namun dari hukum syar'i, orang-orang yang bermaksiat itu memang harusnya dihukum, dan hukum syar'inya di agama Islam adalah rajam. Bagi yang berzina dirajam sampai meninggal. Ini bagi pezina yang sudah menikah. Itu. Tidaklah seorang pun di antara mereka yang berbuat dosa kecuali dia segera mengadu kepada Rasulullah SAW dan segera kembali kepada Allah. Ini. Dengan segera bertobat. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk minta ditegakkan had jika dosanya mempunyai hukuman had, guna membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi kisah yang dua ini adalah para sahabat bermaksiat langsung mengadu ke Rasulullah SAW. Namun ternyata karena dosanya ini dosa besar, jadi harus ada hukuman Allah, ada hukum had, ya, hukum ya, rajam kalau berzina, kalau mencuri di kisos dan segala macam. Tapi kalau maksiat-maksiat yang enteng dan segala macam, tetap mengadu ke Rasulullah, namun disarankan untuk bertaubat. Jadi intinya, ketika kita bermaksiat, langsung mengadu kepada Allah. Di zaman sekarang kan Rasulullah SAW sudah wafat, langsung mengadu kepada Allah dalam artian bertaubat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Seperti itu ya. Rahmat Allah itu luas. Kita di negara Islam ini menarik. Bukan negara Islam, negara Pancasila. Kemarin ada pembahasan menarik. Bagaimana orang yang membunuh itu dihukum mati? Apakah hukuman mati itu menebus dosanya? Atau orang yang korupsi tapi tidak dipotong tangannya, hanya dipenjara sekian tahun misal, apakah hukuman itu sudah menebus dosanya? Nah, ini pertanyaan menarik. Kira-kira apa jawabannya? Terima kasih, semoga bermanfaat. Kisah ini, tema ini tujuannya adalah sesuai dengan tema di awal, kisah orang-orang yang bertobat. Tobatnya ini dengan hukuman syar'i. Untuk kita, ayo kita bertobat dengan istighfar kepada Allah, memperbaiki diri terus menerus. Lisan ini basah dengan istighfar dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.